Nih, dengerin. Kemarin siapa tuh? Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah di dalam, disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua, itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, kita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf, segera minta maaf. Itu permintaan. Bang, terkait tadi kan disebutkan beberapa pihak ya, denger nggak? Dr. O dan Kasus pemerasannya nggak ada katanya. Nah, ini kemarin siapa tuh yang komen di VT gue yang sebelumnya? Nih, dengerin nih, katanya pakai data. Ya, boleh bicara gitu loh. Nah, itu sekarang kita kepada penegak hukum. Ya, boleh bicara gitu loh. Tapi melihat Niki merasa ketika bicaranya itu dibatasi, bertemu dengan pengacara di... Enggak, mungkin maksud kejaksaan itu hanya untuk mengamankan, tidak dibatasi. Itu biasa itu, karena itu kan tetap dalam status pengawalan kan, gitu loh. Ya. Emang standar SOP seperti itu ya Bang artinya? Iya, itu kan diawasi ketat ya, SOP-nya itu saya tetap akhirnya kan dia bisa bicara kan. Itu saya melihat belum ada yang aneh. Perlakuan mungkin merasa perlakuan pihak JPU ini masuk enggak, itu masih standar gitu loh, masih standar gitu loh. Toh pada akhirnya kan dikasih bicara gitu loh. Ya. Dari Abang ada pesan mungkin untuk kasus Nikita Mirzani sendiri gimana? Ya, kasus untuk Nikita Mirzani karena masih dalam proses persidangan, kita orang luar tidak boleh mencampuri, tidak boleh berkesimpulan mana duluan gitu loh. Biarkan aja dulu proses hukum. Nanti kalau sudah putusan baru kita lihat. Kita masuk yuk. Kita masuk di dalam kuda. Apa? Apa? ada perubahan kita bilang ada perubahan asal itu. Saya ingin menanggapi ya teman-teman terkait dengan Nikita Mirzani yang meminta pertolongan kepada Bapak Prabowo. Tapi sebelumnya ya, saya Alex Papariko ya. Jadi kita mendengar Nikita Mirzani ini prihatin ya. Sebagai bangsa yang berdaulat ya, sebagai bangsa yang memikirkan tentang masa depan anak-anak perempuan, remaja, baik ibu ya kan yang selalu menggunakan skincare. Ini seharusnya negara ini butuh orang-orang seperti Nikita ini, teman-teman. Betul nggak? Itu produk skincare yang jelas-jelas tidak ada barcode, tidak terdaftar di BPOM. Kenapa bisa beredar? Ini ada apa ini? Ya, kalau memang benar pernyataan Nikita Mirzani bahwa itu produk yang berbahaya bagi kulit, ya, baik untuk remaja putri maupun untuk ibu-ibu, kita harus berterima kasih kepada Nikita Mirzani. Gimana ini jaksa-jaksa, polisi, penyidik, justru orang yang ingin berbuat ya untuk warga negara yang dalam tanda kutip terancam dengan produk yang berbahaya, kok malah dipenjara loh ini. Bingung saya ini negara kita ini. Hukum kok seperti ini, teman-teman. Teman-teman dukung itu Nikita Mirzani. Indonesia ini butuh orang-orang seperti Nikita Mirzani. Orang yang tidak masa bodoh dengan kesehatan. Ini kan di muka ini. Skincare ini kan untuk muka. Kalau dia mengandung zat-zat yang berbahaya, kemudian tanpa izin BPOM, katanya tidak atau belum terdaftar, tanpa barcode, artinya tanpa pengawasan. Ini pasti ada permainan-permainan busuk di dalam penjualan ini, sehingga orang seperti Nikita Mirzani ya itu dibungkam. Ini apa ini? Jadi seluruh masyarakat Indonesia, saya Alex Papariko memohon kepada para ibu-ibu khususnya remaja putri ya, dukung Nikita Mirzani itu.
bebaskan Nikita Mirzani ya. Saya tidak ada kepentingan apapun, cuma saya sangat prihatin. Ada tokoh wanita yang peduli dengan masa depan ibu-ibu, masa depan remaja putri. Ini kan bahaya ini nih. Justru yang harus diperiksa, yang harus menjadi tersangka itu FG. Kok malah terbalik ini hukum kita ini nih. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi ya untuk kesempatan isu yang lain ya. Terima kasih. Nikita Mirzani didakwa memeras, tapi kenapa konstruksi jaksa justru dimulai dari dokter detektif? Sidang perdana kasus pidana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sudah usai digelar di PN Jakarta Selatan ya. Tapi menariknya teman-teman, konstruksi jaksa tidak langsung menyentuh pokok dugaan pemerasan, melainkan dimulai dengan nama dokter detektif. Jadi menurut jaksa ya, dokter detektif melakukan review terhadap produknya Dr. Reza Gladys. Kemudian dokter juga sempat meminta agar Dr. Reza memperbaiki kualitas skincare-nya dan membuat permintaan maaf ke publik. Lalu barulah muncul nama Nikita Mirzani yang juga memberikan ulasan tapi secara negatif terhadap produk Reza Gladys. Nah, setelah itu jaksa menguraikan teman-teman bahwa Dr. Reza Gladys kemudian berkomunikasi dengan Dr. Oki ya, yang masih menurut jaksa lagi menyarankan agar masalah ini diselesaikan dengan uang demi menghentikan kritik dari Nikita Mirzani. Nah, di sini clear ya, saran ini memberikan ruang pilihan hukum bagi Dr. Reza Gladys. Mau lapor polisi bisa, mau damai juga bisa. Artinya ada opsi untuk menghentikan jika merugikan, melanjutkan jika menguntungkan. Tapi faktanya Dr. Reza Gladys memilih melanjutkan komunikasi dengan Mail yang berujung pada negosiasi dan transaksi 4 miliar. Nah, hal yang menarik secara konseptual hukum pidana adalah apakah seseorang yang dengan sadar melanjutkan komunikasi, negosiasi hingga terjadi transaksi uangnya masih dapat dikategorikan sebagai korban pemerasan secara hukum. Padahal prinsip pemerasan berdasarkan pasal 369 KUHP maupun pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu menuntut adanya unsur tekanan teman-teman ataupun ancaman ya yang memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pertanyaannya, di manakah unsur paksaan jika korban memiliki pilihan untuk mundur tetapi justru melanjutkan proses sampai tuntas? Dan satu lagi, peran dokter dalam dakwaan tidak dikaitkan secara hukum langsung ya dengan Nikita ataupun Mail. Ia hanya disebut di awal sebagai pemantik, tapi tidak muncul di bagian akhir dakwaan. Jadi gini teman-teman, kalau tidak relevan secara yuridis, kenapa disebut-sebut di dalam dakwaan? Apakah ini hanya pengantar narasi ya? Ataukah justru penggiringan opini publik ya, seolah-olah dugaan sindikat pemeras itu benar adanya? Teman-teman netizen S-Channel, dakwaan itu bukan kebenaran absolut ya. Ia masih harus diuji lewat proses pembuktian yang objektif. Dan kalau narasi hukum saja disusun secara tidak proporsional dari awal ya, wajar jika kita berpikir ada yang tidak beres. Kalau kalian setuju bahwa kasus ini menarik tapi harus dikawal dengan akal sehat dan logika hukum, jangan lupa bagikan video ini ya. Salam dingin dari netizen S-Channel yang tetap logis walaupun penuh es. Satu teriakan, kedua menyatakan bahwa nggak perlu didorong-dorong. Kenapa? Takut saya ngomong sesuatu gitu. Itu kan sebenarnya sudah bagian dari strategi Nikmir dalam menyampaikan bahwa gue diperlakukan nggak fair nih gitu. Nah, apakah benar seperti itu? Hanya proses pengadilan yang jujur yang bisa membuka itu semua. Nah, yang jadi masalah adalah Nikmir dalam hal ini sebetulnya menyuarakan berbagai macam kejadian-kejadian, karena bukan cuma sekali ya, ini adalah sebuah pola bahwa banyak orang di luar sana yang bisa jadi tanda petik juga disuarakan oleh Nikmir menyatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan bahwa Nikmir berusaha menyampaikan bahwa dengan kondisi-kondisi tertentu hukum itu bisa dibelokkan. Pertanyaannya adalah apakah itu benar atau salah? Itu tergantung para aparat penegak hukum, baik polisi, kejaksaan maupun kehakiman gitu ya, yang bisa membuktikan bahwa itu semua nggak benar dengan cara yang tepat, dengan cara pembuktian. Misalnya contoh kasus Nikmir itu berjalan dengan baik, dengan benar, dengan jujur gitu. Apakah bisa? Ya tahu. Itu yang harus dibuktikan oleh para aparat penegak hukum. Kalau enggak, makin banyak orang Indonesia yang sama sekali nggak akan puas dengan hukum di Indonesia. Dan ini cuma masalah bom waktu suatu hari sampai masyarakat nggak kuat dan akhirnya mengambil hukum dengan tangannya sendiri.
Dan kalau itu sudah sampai di titik itu, negara ini adalah negara koboi udah. Ya, semua sudah melakukan hukum dengan cara sendiri, dan yang paling diincar pertama bisa jadi adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Gitu. Jadi untuk mencegah ini terjadi, sebetulnya orang-orang seperti Nick Mir ini yang berusaha untuk menyampaikan bahwa yang benar kalau dalam proses hukum, ya, karena tadi akhirnya sampai kata-katanya untuk Presiden Prabowo seperti itu, karena mungkin sudah sampai titik limit ya, sudah benar-benar